Saya senang bahwa orang memberikan perhatian, waktu, dan ide-ide yang banyak untuk hasil persidangan yang bisa membawa perkembangan pelayanan ke depan. Itu senada dengan harapan dan doa PGI, karena yang kita hadiri hanya anggota PGI saja. Tahapan-tahapan rekonsiliasi akan terus dilanjutkan. Betul, saya Pendeta Lenta, Sekretaris Eksekutif Bidang Keesaan dan Pembaruan Gereja Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Saya hadir dalam persidangan ini tentu mewakili MPH PGI, karena memang MPH PGI sedang berhalangan untuk hadir, namun saya dihadirkan sebagai perhatian dan juga wujud kasih sayang dari PGI terhadap persidangan ini, sehingga saya hadir di sini. Ya, saya dari Jakarta tengah malam, lewat udara, lewat air, lewat darat. Jadi tiga-tiganya saya jalani, tapi saya senang karena saya suka dengan laut, dan saya gembira sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gemih yang sedang bersidang di Desa Podol ini, bertemu dengan para pimpinan gereja Gemih, Ketua Sinode, Sekretaris, dan jajarannya, juga setiap utusan dari jemaat-jemaat yang hadir dalam persidangan ini. Saya senang sekali ada di sini. Saya melihat semua peserta sidang sangat serius ya. Setiap sesi-sesi itu tidak pernah selesai sesuai dengan waktunya, tapi selalu terlambat. Selalu ditambah waktunya. Berarti semua orang serius mendiskusikan hal-hal yang penting untuk kemajuan gereja di masa depan. Saya senang bahwa orang memberikan perhatian, waktu, dan ide-ide yang banyak untuk hasil persidangan yang bisa membawa perkembangan pelayanan ke depan. Konflik ini sudah hampir 10 tahun atau mungkin lebih ya Pak. Jadi artinya sudah lama sekali. Di PGI sendiri kita juga prihatin dengan situasi yang ada. Sesungguhnya hari-hari ini tidak hanya Gemih yang berkonflik, ada juga gereja-gereja lain yang berkonflik yang juga adalah anggota PGI. Tentu kita prihatin dengan situasi ini, dan dari dulu sampai sekarang PGI tetap menyuarakan perdamaian, persatuan, sebagaimana doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17. Doa Yesus adalah supaya semua menjadi satu, supaya gereja-gereja menjadi gereja yang esa, gereja yang satu, walaupun berbeda, namun banyak hal yang bisa menyatukan kita ketika kita saling menerima, saling menghormati satu dengan yang lain. Maka untuk Gemih sendiri, saya pikir sampai hari ini suara MPH PGI dan seluruh gereja-gereja di Indonesia tetap sama. Kita berdoa dan berharap yang terbaik ke depan. Kita berharap boleh rekonsiliasi dengan baik, boleh menyatu dengan baik. Tentunya memang kita harapkan semua pihak-pihak boleh rendah hati, boleh mau bersama-sama berdiskusi, bersepakat seperti apa solusi yang akan kita tempuh ke depan, karena sesungguhnya itulah yang dirindukan Tuhan, persatuan dan perdamaian. Jadi doa kami semoga ke depan ada langkah-langkah yang baik untuk kembali menyatu kedua kubu ini yang sedang berkonflik. Karena kita semua saudara atau Bapak, kita semua saudara. Jadi semoga tali persaudaraan itu semakin baik ke depan, dan dua sinode yang sedang ya katakanlah dua kubu yang sedang berkonflik ini bisa menyatu kembali seperti dulu, menjadi satu keluarga. PGI berusaha untuk mendengarkan kedua belah pihak, karena memang saya juga tidak termasuk dalam tim mediasi, tapi saya sih berharap dan cukup yakin sebenarnya bahwa tim mediasi pun berusaha untuk netral, berusaha untuk mendengarkan dengan adil keduanya. Nggak tahu, mungkin yang di sini berpikir yang sana lebih didengar, atau kalau saya bertanya kepada yang satu mungkin berpikir yang sini lebih didengar. Jadi harapan saya sejauh ini bisa dikatakan belum terlalu banyak kemajuan dari mediasi-mediasi yang dilakukan oleh PGI. Berharap ke depan akan ada hasil-hasil yang lebih baik. Tentunya PGI hanyalah pihak yang bisa memediasi dan memfasilitasi, tapi kan
keputusan dan kesepakatan adalah dari kedua belah pihak yang paling penting. Jadi tetap harapan dan doa kami adalah kedua sinode bisa dengan rendah hati duduk bersama, saling menghormati, saling mendengarkan, dan bisa menyepakati langkah-langkah apa ke depan. Tentu PGI akan dengan senang hati terus mendampingi, terus memediasi, dan terus berusaha untuk adil, mendengarkan keduanya dengan adil juga. Sebenarnya akan sangat baik ketika kebutuhan itu datang dari kedua belah pihak. Artinya yang paling tahu kebutuhan di kedua kubu adalah Gemi sendiri. PGI dalam hal ini akan memfasilitasi semaksimal mungkin, akan memediasi semaksimal mungkin. Misalnya ketika ada usulan untuk trauma healing atau semacam seminar atau pelatihan untuk itu, tentu dengan senang hati PGI bisa memfasilitasi untuk itu. Namun kebutuhan itu harus datang dari kedua belah pihak. Kalau kedua belah pihak membutuhkan itu, kita akan berusaha memfasilitasi. Artinya yang paling tahu kebutuhan adalah teman-teman di dunia. Tapi PGI siap mendukung. Ya, harapan saya tentu dalam persidangan ini saya juga mendengar salah satu rekomendasi adalah terus melanjutkan proses-proses rekonsiliasi, dan saya senang dengan bagian itu. Harapan saya dari rekomendasi tersebut bahwa sidang ini tetap merekomendasikan tahapan-tahapan rekonsiliasi akan terus dilanjutkan. Itu senada dengan harapan dan doa PGI. Kita berharap kedua belah pihak tetap melanjutkan proses ini, dan kita doakan yang terbaik. Kita mau mewariskan yang baik kepada generasi berikutnya. Kita tidak mau mewariskan konflik, kita tidak mau mewariskan perpecahan, tapi kita mau mewariskan hal-hal yang baik, persatuan, perdamaian, dan semoga ke depan Tuhan mendengar doa kita, kedua belah pihak boleh berjumpa, boleh bercakap, dan kita kembali menjadi satu keluarga. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia akan melaksanakan sidang raya di Toraja tahun depan, tahun 2024 bulan November. Tema sidang raya berikutnya itu adalah hiduplah sebagai terang yang membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Harapan dan doa kami semua gereja-gereja anggota PGI bisa mendukung supaya sidang raya ini berjalan dengan baik, gereja-gereja bisa hadir dan juga menghasilkan keputusan-keputusan persidangan yang bisa membawa gereja-gereja di Indonesia lebih berkembang lagi, pelayanannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa 5 tahun ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.